Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini lagi datang dari kerjasama pertahanan dan alutsista antara Indonesia dengan negara-negara asing, bos. Nah, yang pertama, baru-baru ini lagi Menhan kita Bapak Syafri Samsudin telah dikunjungi oleh delegasi dari Defense Council International atau DCI Perancis, bos. Dan tak main-main, mereka pun membahas kerjasama pertahanan antar kedua negara, bahkan katanya termasuklah pengembangan pangkalan strategis Indonesia-Perancis. Nah, lantas kerjasama apa sajakah itu dan pengembangan pangkalan strategis bagaimanakah maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini dikabarkan antara Turki dan Indonesia telah menaikkan kontrak pengadaan alutsista berupa drone-drone tempur dan amunisinya senilai total 900 juta US dollar, bos. Nah loh, ngeri sedap nih. Lantas bagaimanakah rinciannya dan drone-drone atau alutsista-alutsista apa sajakah itu senilai total 900 juta US dollar? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini dikutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Jumat 23 Mei 2025 kemarin, Menhan Syafri telah menerima kunjungan dari Defense Council International atau DCI Perancis, yaitu dari Mr. Sebastian Cornu dan Mr. Guillaume Bayol di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan itu pun disebut berlangsung hangat dan produktif, bos. Mereka membahas berbagai peluang kerjasama pertahanan, mulai dari pelatihan militer, penguatan kapasitas alutsista seperti Rafale dan Scorpion, hingga pengembangan pangkalan strategis dan program bahasa Prancis bagi para perwira TNI. Nah loh, di sini yang cukup mantap dikatakan ada pengembangan pangkalan strategis antara Prancis dan Indonesia nih, bos. Nah, pertanyaannya apakah maksudnya Prancis mau membangun pangkalan militer di Indonesia? Nah, tentu tidak seperti itu, bos. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi berdasarkan apa yang telah Mimin baca-baca, kerjasama ini pun nantinya mungkin akan lebih ke arah penguatan fasilitas bersama untuk kepentingan bersama antara Indonesia dan Prancis, bos. Seperti contohnya nanti untuk kegiatan pelatihan bersama, atau mungkin untuk latihan militer gabungan alias joint exercise, kemudian bahkan bisa untuk pertukaran informasi intelijen. Selain itu, pengembangan pangkalan strategis ini pun mungkin saja bisa dilakukan melalui pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan logistik pelabuhan dan pangkalan udara, dan kemudian dapat digunakan bersama sebagai fasilitas pelabuhan atau bandara militer. Jadi dalam kerjasama ini mungkin Prancis dapat memberikan dukungan teknis atau logistik tanpa status kepemilikan atas pangkalan, bos. Sehingga dalam program pengembangan pangkalan strategis itu, pangkalannya masih punya Indonesia, bos. Tapi mungkin akan dikembangkan dengan teknologi-teknologi Prancis dan dapat digunakan bersama dengan militer Prancis, misalnya untuk tujuan latihan militer atau training bersama, bos. Karena kita tahu di masa depan akan ada banyak alutsista-alutsista Prancis seperti jet-jet tempur buatan Prancis yang akan memenuhi pangkalan-pangkalan udara di Indonesia, yaitu 42 unit jet tempur Rafale, di mana untuk operasional dan perawatannya pastilah juga memerlukan teknologi Prancis, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan predictive maintenance, bos, yang pastinya memerlukan penggunaan alat-alat ukur untuk memantau kondisi peralatan. Nah, makanya terkait hal ini dikatakan juga bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Prancis, terutama menuju kerjasama pertahanan yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Kali ini datang dari kontrak pengadaan drone-drone tempur dan drone intai baru dari Turki dengan nilai kontrak sampai dengan total 900 juta US dollar. Bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi berita ini pun admin kutip lagi dari akun Lembaga Keris yang dipostingnya kemarin. Jadi lembaga Keris ini pun merupakan sebuah lembaga pemerhati militer yang ada di Indonesia. Dan walaupun ini bukan merupakan sumber berita jurnalistik resmi, namun menurut admin, lembaga ini bisa dipercaya, bos, untuk info-info yang mereka bagikan. Nah, jadi dapat kalian lihat dalam postingannya,
Dikatakan ada kontrak UCAV Male Like senilai 200 juta US dollar dengan perusahaan Baykar Makina. Kemudian lanjut UCAV Male Like senilai 300 juta US dollar dengan Turkish Aerospace Industries atau TAI. Kemudian UCAV senilai 300 juta US dollar lagi dengan Baykar Makina. Dan terakhir ada UAV Attack Munition senilai 100 juta US dollar dengan Roketsan. Jadi jika ditotalkan, maka nilai pembelian, nilai kontraknya adalah mencapai 900 juta US dollar, bukan kaleng-kaleng. Nah, perusahaannya pun berbeda-beda nih bos. Baykar Makina itu adalah perusahaan swasta yang juga memproduksi drone di Turki. Sedangkan TAI atau Turkish Aerospace Industries itu merupakan perusahaan nasional Turki bos. Kalau di Indonesia istilahnya BUMN pertahanannya. Sedangkan Roketsan adalah perusahaan pembuat amunisi seperti roket dan rudal di Turki. Nah lantas pertanyaannya drone dan amunisi apakah itu yang diborong Indonesia dan berapa banyak? Nah yang pertama untuk jumlah resminya admin pun belum tahu nih bos karena tidak disebutkan. Tetapi memang berita ini sepertinya nyambung dengan berita terdahulu yang melaporkan bahwasannya Indonesia memborong drone dari Turki sampai 69 unit bos. Ini dia sumbernya. Dimana dikatakan dalam berita-berita ini bahwa yang diborong adalah 60 unit drone Bayraktar TB3 dan 9 unit drone Bayraktar Akinci yang akan diekspor ke Indonesia. Namun sepertinya info yang dibagikan oleh lembaga KRIS ini pun bukannya pengadaan 69 unit ini bos. Soalnya dikatakan lagi oleh lembaga KRIS dalam sebuah komentar bahwa ini adalah yang sudah kontrak sampai Desember 2024 lalu. Dan berita pengadaan 69 unit drone TB3 dan Akinci kemarin keluarnya bulan Februari 2025 bos. Nah lanjut, jadi kalau kita perhatikan, kita lihat dari postingan KRIS, dari nama dan perusahaannya disebut UCAV Male Like dari Baykar. Nah ini sepertinya adalah drone TB2 bos, karena Male Like ya kan. Dan kalau bukan TB2 berarti drone TB3 versi angkatan laut untuk kapal induk mungkin ya. Kemudian lanjut, kalau drone UCAV Male Like dari TAI, nah ini kemungkinan besar adalah drone Anka. Dan yang ketiga disebutkan ada UCAV aja bos, tanpa keterangan lebih lanjut. Ini admin kurang tahu apa, soalnya nggak dikasih keterangan Hale apa Male ya kan. Kalau misalnya dibilang Hale, nah bisa jadi itu Akinci atau bahkan Kizilelma. Kalau Male ya dari Baykar itu TB2 dan TB3. Kemudian lanjut terakhir, ini ada 100 juta dolar untuk amunisi UAV. Dan kemungkinan besar jika mengikuti berita-berita sebelumnya ini adalah bom pintar MAM-L bos, yang dibeli Indonesia dari Roketsan. Nah, itulah tadi jenis-jenis terkait drone yang telah taken kontrak dengan Turki, bos. Tapi baru sekedar prediksi ya. Kalau untuk pastinya admin belum tahu juga nih, bos. Karena kalau mau dibilang pengadaan ya banyak pengadaan ya kan. Tapi yang jelas katanya kontrak 900 juta dolar ini adalah kontrak yang sudah oke dengan Turki sampai Desember 2024. Nah di atas itu misalnya kalau ada kontrak yang diteken tahun 2025 berarti itu tambahan dan belum masuk dalam postingan tersebut. Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang borongan drone-drone dari Turki ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.